Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas ini ya, berasnya ya. Karena saya juga baru kali ini menanam Inpari 6 dan saya sangat kaget sekali hasilnya. Ini baru dari penggilingan padi ini. Jadi baru penggilingan padi masih kotor. Seperti ini ya perbandingannya. Ini yang serang. Ini serang. Yang ini Inpari 6. Jadi apa itu dia dari dekat, ini saya geser ya, seperti ini. Dari bentuknya itu yang serang lebih banyak yang patah-patah. Ini penjemuran sama, tempat lokasinya sama karena lahannya yang punya apa itu nggak banyak, jadi penjemurannya sama bareng. Penggilingannya juga sama. Ini lebih utuh-utuh yang Inpari 6. Seperti ini penampilannya lebih utuh. Ini Inpari 6, ini Inpari, ini serang, ini serang bukan jumbo ya, saya pakai serang biasa karena jumbo itu sudah modifan dari tengkulak atau penjual benih yang merekayasa. Jadi ini pure, ini serang seperti ini tampilannya ya. Saya dekatkan ya, ini saya di bawah sinar biar agak terang, itu sinar matahari seperti ini ya. Tuh. Serang itu bening-bening tapi agak buyuk, beningnya bening keruh, bening kok keruh agak keruh seperti itu penampilannya. Yang ini Inpari. Inpari itu berasnya utuh, beningnya itu bening seperti beling itu apa yang pecahan beling, pecahan kaca. Seperti itu tampilannya. Untuk hasilnya ya, ini saya dekatkan lagi, maaf. Seperti itu hasil berasnya. Saya ambil banyak serang yang utuh. Ini tak saringkan yang utuh dulu. Nah, seperti itu tampilannya. Lebih besar punya Inpari. Maaf ya, anak saya nangis itu biar dia ibunya itu. Lebih besar Inpari 6 sedikit. Rasanya hasilnya pulen, sama-sama pulen. Ini seperti bening, seperti keruh, seperti air kelapa. Ini untuk di desa ya. Kalau di kota mungkin penjual akan bilangnya bermacam-macam padahal nggak tahu jenis padinya. Ini kategori high premium atau di atasnya premium untuk kualitas beras seperti ini, bening dan utuh. Kalau dari segi fisik habis seleb atau habis dari penggilingan, itu yang high premium lebih condong ke Inpari 6 karena dia lebih utuh daripada yang serang, agak pecah-pecah, ada yang pecah-pecahnya itu. Mayoritas lebih utuh-utuh yang Inpari 6. Dari segi fisik seperti itu. Kalau untuk tingkat kebeningannya itu lebih putih beningnya ke serang. Ini agak buram sedikit yang Inpari 6. Untuk rasa ya, ini untuk rasa kepulenannya 11-12 mirip. Untuk rasa, kalau menurut saya rasanya enak yang Inpari 6, lebih manis karena kadar gulanya itu lebih tinggi menurut saya. Ini kualitas
beras yang premium, yang penjual itu suka, itu yang premium seperti ini. Tampilan fisiknya seperti ini. Untuk video pohonnya ya kemarin ya sudah saya videokan ya. Saya untuk yang awam, untuk kualitas beras yang awam, saya kasih tahu, jangan terpaku pada jenis utuhnya, tapi jangan terpaku. Memang jenis utuh itu masuk ke premium, tapi jenis warna juga. Kalau putih pucat seperti ini, seperti contoh ya, ini contoh saja. Contoh pucat seperti ini, itu kualitasnya itu jelek. Walaupun utuh-utuh, tapi putihnya putih susu pekat putih sekali, seperti gamping ya, itu jelek itu sebenarnya. Yang bagus itu utuh, terus bening berasnya. Itu kualitasnya itu bagus, ada biasa, ada kualitas biasa, ada premium, ada high premium. Yang high premium itu yang bening karena rasanya pasti enak. Tapi untuk yang punya sakit gula atau diabetes atau kencing manis, sebaiknya jangan sering-sering mengkonsumsi padi atau beras jenis yang bening-bening seperti ini, karena ini kadar gulanya sangat tinggi. Itu ya, ada sedikit ilmu ya. Untuk yang punya penyakit diabetes atau itu kencing manis, jangan sering-sering makan jenis apa itu nasi yang berasnya bening-bening seperti ini, karena ini kadar gulanya sangat tinggi. Rasanya karena sangat enak sekali, gurih manis tanpa lauk, itu rasanya gurih manis itu nasinya. Ini disukai oleh penjual-penjual yang istilahnya penjual makan yang mementingkan kualitas, atau restoran atau tempat makan yang ramai itu dia mementingkan kualitas, itu pilih yang jenis ini. Tapi kebanyakan di penjual itu dia sudah awur-awuran ya, karena di penggilingan padi itu nggak mungkin dia memilih padi jenis ini jenis itu, nggak mungkin, pasti dia sama rata, istilahnya waktu penggilingan langsung dicampur. Tapi ada yang brand supermarket yang terkenal, kalian pasti tahu Hypermart. Dia memilih beberapa jenis padi IR64 sama Serang. Dia kualitaskan premium ke atas, itu harganya lebih mahal. Memang benar, kualitasnya lebih mahal. Itu di Hypermart ya, itu disirah jenis padinya. Dari berasnya itu dikasih embel-embel jenis padi ini. Itu mahal sekali itu, jenis Serang sama IR64, karena memang kualitasnya masuk premium seperti ini. Tapi saya untuk orang awam, ini langsung dari penggilingan, itu jenis padi Inpari 6 JT, itu masuk, saya kategorikan high premium atau kelas premium ke atas, karena padinya utuh, warnanya bening, sama seperti Serang aja masih pecah-pecah seperti ini. Bisa saja mengakal ini, atau pengeringannya itu, penjemurannya itu biasanya 3 hari, bisa aja dibuat 1 minggu non-stop, full matahari sinar terang, itu seminggu bisa utuh-utuh. Tapi kan di sini umumnya saya pakai yang umum, jadi saya taruh itu sama-sama saya jajar 3 hari. Jadi 3 hari, 1 Serang 1 IR64, itu hasilnya seperti ini. Ini tanpa obat ya, tanpa obat, semprot, pestisida atau apapun, hanya pakai pupuk kimia. Seperti itu. Bisa dilihat ya. Kualitas berasnya jauh sekali antara Inpari 6 dan Serang. Lebih utuh-utuh Inpari 6. Warnanya juga lebih menarik seperti beling atau pecahan kaca itu. Kalau yang Serang ini agak ada putihnya, putih apa ya, putih susu pekat, itu Serang seperti ini. Ini saya, nah seperti ini karena ini kan kena sinar matahari langsung. Kalau ini agak saya teduhkan seperti itu.
bisa dilihat ya. Ini sekedar share saja, kenapa nggak semua petani menanam jenis padi high premium atau kualitas premium atau yang padi dengan rasa nasi yang sangat enak, manis dan gurih. Kenapa? Karena padi jenis-jenis premium itu usianya itu agak panjang, 115 hari ke atas sampai 125 hari, dan dia sangat rentan sekali penyakit sama hama, itu sangat rentan sekali. Makanya petani jarang nanam jenis-jenis kalau tidak dikonsumsi sendiri. Untuk skala besar petani itu nggak mau ambil risiko, karena kalau terserang penyakit atau hama, kita kan nggak ada kompensasi dari pemerintah. Jadi dari segi kalau dikendalikan biaya pupuk misalnya kan sedikit membantu, tapi kalau sudah lepas tangan gitu kan nggak ada yang berani. Makanya kita menanam yang istilahnya jenis padi yang berasnya kualitasnya itu di bawah premium, karena dia lebih tahan hama, usia panennya juga singkat, lebih tahan hama dan penyakit. Dan hasilnya itu juga banyak gitu loh. Kalau jenis beras yang premium itu kalah dengan keluaran padi yang sekarang yang varietas ya, bukan yang abal-abal yang macam-macam BAP yang varietas pemerintah ya. Saya ngomongnya ini karena itu terjamin, jika ngomong tahan ya tahan, kalau enggak ya enggak. Bukan padi yang abal-abal untuk kalangan sendiri itu padi abal-abal semua itu saya kasihan untuk petani yang nanam yang milenial sekarang itu, kasihan karena itu padi abal-abal semua. Seperti itu ya contohnya. Ini kalau padi premium tuh usianya juga panjang dan rentan sekali hama, makanya padinya dapat berasnya juga mahal, dan memang hasilnya itu beda jauh untuk padi yang premium. Kualitas berasnya premium, dia rentan hama tapi juga berasnya kualitas luar biasa. Seperti ini. Biasanya ini tengkulak-tengkulak Jakarta sangat suka ya, karena petani di sini tuh kalau harga beras mahal biasanya tengkulak langsung terjun ke petani, dia membeli sekian gitu, lebih mahal. Seperti itu berasnya. Seperti ini. Untuk ada pertanyaan, bagaimana untuk yang 32 itu anakannya banyak, tahan hama dan penyakit. Untuk berasnya medium, saya bukan bilang low yang jelek ya, tapi medium. Untuk yang cepat panen yang MD 70 itu kualitas berasnya, anakannya sedikit, kualitas berasnya saya kategorikan low atau di bawah medium, ya bagus. Saya ngomong apa adanya ya, bukan saya menjelekkan satu tipe jenis, tapi memang itulah kenyataan di lapangan. Seperti ini sangat disukai oleh tengkulak atau penjual atau pemilik warung makan atau restoran, bahkan pemilik hotel-hotel bintang 5 itu sangat suka itu beras jenis seperti ini, utuh-utuh bening. Jika ingin melihat, kalau ini yang lihat orang awam ya, orang yang berasnya itu beli ya, pilihlah warnanya paling simpel tuh, pengen enak tuh warnanya yang bening seperti ini. Jangan pilih yang banyak didominasi, karena penggilingan padi kan dicampur itu kan. Jangan pilih yang banyak ini, yang putih-putih seperti ini.
Ini warna putih-putih. Itu kualitasnya jelek dan warna rasanya juga enggak, istilahnya spa itu apa ya, tawar, rasanya tawar, lebih condong ke tawar. Seperti itu ya. Oke ya, sekian dulu video kali ini. Mohon bantu channel saya, like, subscribe, dan share agar saya semangat lagi membuat video-video untuk jenis padi yang lainnya, membongkar total. Karena saya selalu mengatakan tidak pakai obat kimia semprot, pestisida, fungisida. Saya real agar untuk melihat ketahanan dari jenis padi tersebut. Ini hasil berasnya seperti ini. Pertanyaan lain bisa tulis di bawah kolom komentar ya. Di kolom komentar Anda bisa tuliskan itu. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.